Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari mengenai materi IPA tema 2 kelas 5 MI. Untuk itu, marilah kita simak video pembahasan kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang organ pernafasan hewan dan manusia dari tema 2, subtema 1, MUPEL IPA untuk kelas 5 SD. Beberapa pernafasan hewan yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama dari kelompok cacing atau vermes. Kelompok yang kedua adalah dari kelompok serangga atau insekta. Kelompok yang ketiga adalah dari ikan atau Pisces. Kelompok yang keempat adalah dari hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat. Hewan yang kelima adalah dari kelompok reptil atau hewan melata. Yang keenam adalah dari kelompok burung atau aves. Dan yang ketujuh adalah dari kelompok hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Yang pertama adalah dari kelompok serangga atau insekta. Alat pernafasannya adalah trakea. Jalan masuknya udara menuju trakea yaitu melalui spirakel atau lipatan-lipatan yang ada pada serangga. Dari situ dilanjutkan ke trakea. Cacing atau vermes. Hewan ini tidak memiliki alat pernafasan khusus. Terus bagaimana ya bernafasnya? Cacing ini bernafasnya itu melalui permukaan kulit. Makanya kulitnya selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi, cacing suka tempat yang lembab untuk menjaga kulitnya tetap basah dan berlendir agar mereka bisa tetap bernafas. Kelompok hewan ikan atau Pisces. Ikan bernafas menggunakan insan. Insan itu berada di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insan ini juga dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Jika manusia atau hewan darat mendapatkan oksigen dari udara, namun untuk ikan mendapat oksigennya dari air. Kelompok hewan reptil antara lain ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Mereka bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Seperti halnya pada paru-paru manusia yang dilindungi oleh tulang rusuk, paru-paru milik hewan reptil juga dilindungi oleh tulang rusuk. Untuk buaya, lubang hidungnya dapat ditutup loh ketika menyelam. Berikutnya adalah hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat. Contohnya adalah katak. Ketika masih menjadi kecebong, mereka bernafas menggunakan insan seperti ikan. Namun, ketika dewasa, mereka bernafas menggunakan paru-paru dan juga permukaan kulit. Jadi ada dua macam, bisa paru-paru atau permukaan kulit. Terus insannya kemana? Insannya itu menyusu teman-teman. Kelompok hewan burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Ketika tidak terbang, burung itu menghirup nafas sebanyak-banyaknya dan sebagian disimpan dalam kantong udara. Sebaliknya, ketika terbang, mereka tidak mengambil udara. Mereka mengambil udara dari kantong udara yang sudah terisi udara saat mereka di darat. Kantong udara atau disebut juga pundi-pundi udara. Jadi ini ya teman-teman, gambar dari paru-paru milik burung atau aves.
Diingat lagi bahwa ketika mereka sedang tidak terbang, mereka mengambil udara lewat lubang hidung mereka, dan sebagian disimpan di dalam pundi-pundi udara atau kantong udara. Dan ketika tidak terbang, mereka mengambil udara dari kantong udara tersebut. Kelompok hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Ada yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di air. Mereka sama-sama bernafas menggunakan paru-paru. Hewan mamalia air, ketika mereka muncul ke permukaan air, maka saat itulah mereka menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi, hewan mamalia, darat maupun air, mereka sama-sama bernafas menggunakan paru-paru. Ini dia teman-teman, organ pernafasan dari manusia, yaitu organ pernafasannya kita. Apa itu ya teman-teman? Ya, betul sekali. Paru-paru. Organ pernafasan manusia adalah paru-paru. Oh iya teman-teman, dari tadi kita membahas tentang bernafas. Bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini sumber energi kita ya teman-teman. Ayo kita mengenal organ-organ pernafasan dari manusia. Ada rongga hidung, rongga mulut, laring, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus. Ternyata dari udara masuk ke dalam hidung sampai ke paru-paru dan kita keluarkan banyak organ-organ yang berperan penting ya. Yuk kita pelajari satu persatu. Dari yang pertama adalah hidung. Di dalam hidung ada lubang hidung. Udara masuk ke dalam lubang hidung dan kemudian masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung ada rambut-rambut pendek dan tebal ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Dari rongga hidung selanjutnya adalah turun ke dalam faring. Faring itu adalah saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Organ pernafasan yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Organ selanjutnya adalah batang tenggorokan atau disebut juga dengan trakea. Trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang dapat bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Ini adalah bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Dari bronkiolus masuk ke alveolus. Disinilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan lagi ke lubang udara. Jadi seperti ini teman-teman, bagian dari paru-paru manusia. Di sana ada mulai dari trakea atau batang tenggorokan, masuk ke bronkus, ada bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Percabangan dari bronkus adalah bronkiolus, dan selanjutnya masuk ke alveolus, dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita menghirup udara, kemudian disaring oleh alveolus, diambil oksigennya, dan sisa-sisanya menjadi karbon dioksida. Tapi bagaimana ya teman-teman proses dari kita bernafas? Yuk kita pelajari. Awalnya udara masuk ke dalam hidung melalui lubang hidung, lalu masuk lagi ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya di paru-paru, udara disaring dan diangkut melalui pembuluh darah. Saat kita bernafas,
rongga dada membesar karena otot-otot berkontraksi. Sisa pernafasan adalah karbon dioksida. Saat karbon dioksida dikeluarkan, rongga dada mengecil karena otot-otot berelaksasi. Jadi saat bernafas ada dua proses. Proses yang pertama adalah proses masuknya udara atau disebut juga dengan inspirasi. Saat kita mengeluarkan udara dari dalam tubuh keluar itu disebut juga ekspirasi. Jadi ada dua ya teman-teman, yang udara masuk atau inspirasi dan udara keluar atau ekspirasi. Ini dia teman-teman gambar dari pernafasan kita. Udara masuk, udara keluar. Itulah satu kali pernafasan. Ayo kita lihat perbandingan antara paru-paru yang sehat dan juga perokok. Lihat, mengerikan bukan? Paru-paru seorang perokok. Untuk itu, mari kita jaga. Dengan cara berolahraga teratur. Hindari debu, polusi, rokok, alkohol, dan kafein. Serta makan sehat dan juga secukupnya, agar paru-paru kita tetap berfungsi dengan baik. Setiap makhluk hidup, manusia, hewan, dan juga tumbuhan membutuhkan oksigen untuk bernafas, untuk menambahkan energi mereka agar tetap hidup. Oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan, sehingga karena banyak yang membutuhkan oksigen, berarti produksi oksigen seharusnya terus ditingkatkan, karena semuanya membutuhkan oksigen. Kalau semuanya hanya memakai, maka lama-lama akan habis. Namun keadaan sekarang adalah banyak sekali polusi di mana-mana, serta pohon-pohon ditebangi, dan juga hutan-hutan banyak yang dibakar. Ini berarti produksi oksigen semakin sedikit, karena yang hanya menghasilkan adalah tumbuhan, sedangkan tumbuhan banyak yang ditebangi, dan banyak sekali polusi sehingga banyak sekali debu-debu. Kualitas udara yang semakin buruk menyebabkan penyakit pada sistem pernafasan. Flu atau influenza yang disebabkan oleh virus. Akibatnya kita jadi pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan juga tenggorokan gatal. TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri. Berikutnya adalah asma, penyakit radang paru-paru yang menyebabkan sesak nafas atau kesulitan bernafas. Bronkitis, bronkitis adalah peradangan pada cabang tenggorokan. Ini dia penyakit yang sekarang sedang menyerang seluruh dunia, yaitu COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Penyakitnya namanya COVID-19. Virusnya namanya corona. Infeksi saluran pernafasan atau disebut juga dengan ISPA dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Masih ada beberapa penyakit pada sistem pernafasan. Silakan teman-teman cari sendiri. Mari kita jaga organ pernafasan kita dengan cara yang pertama, ketika keluar kita harus memakai masker. Kita menanam pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Berolahragalah dengan teratur untuk menjaga organ pernafasan kita. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi dan juga secukupnya. Hindari rokok, alkohol, dan kafein. Mari kita hidup sehat untuk diri sendiri dan juga lingkungan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.